Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya kabarnya? Salam hangat ya dari channel Kopi Inspirasi 81 teman-teman. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan berbagi sedikit tentang kapan sih pupuk itu bisa diserap oleh tanaman, dampaknya itu kapan ya teman-teman setelah pemupukan. Nah ini penting ya teman-teman untuk meninjau kebun kita masing-masing ya. Namun sebelum ke sana teman-teman, saya kasih tahu beberapa ciri bahwasanya pupuk kita itu berfungsi dengan baik di kebun kelapa sawit kita ya teman-teman. Yang pertama, bahwa apabila pupuk kita berfungsi dengan baik, cirinya adalah tanah yang kita berikan pupuk tersebut atau lahan atau piringan yang kita berikan pupuk tersebut akan mengalami perubahan warna. Salah satunya adalah berwarna hijau seperti ini teman-teman ya. Tuh ya, menghijau. Nah ini bukti bahwa pupuk kita berfungsi dengan baik. Tuh mantap kan teman-teman. Wah, sangat hijau teman-teman. Nah ini ciri yang pertama ya, bahwa pupuk kita itu berfungsi dengan baik setelah kita pupukkan. Nah tentunya ini sudah mendapatkan air ya teman-teman ya. Jadi pupuk itu bisa berfungsi kalau sudah mendapatkan air. Nah seperti ini contohnya. Ciri yang kedua adalah pelepah itu terlihat membuka walaupun tidak sepenuhnya membuka, tapi berbeda dari asalnya. Awalnya misalkan lurus, kemudian Anda lihat itu lebih membuka atau miring keluar sedikit, itu sudah mulai terlihat berfungsi ya teman-teman. Contohnya seperti ini juga. Jadi pelepah itu terlihat melebar gitu ya. Untuk ciri yang ketiga yaitu bermunculannya dompet-dompet baru atau bunga-bunga betina ya di sawit kita ya. Contohnya seperti ini. Ini karena tinggi jadi saya perbesar agak kurang kelihatan ya. Nah ini kan bunga betina teman-teman ya. Tuh sebelah sana juga ya. Ini sebenarnya keliling teman-teman. Ini banyak keliling ya. Nah ini kalau saya lihat ke sini ini banyak ya teman-teman. Nah contohnya seperti ini. Jadi bunga betina itu bermunculan. Nah ini dompetnya ya. Tuh ini dompetnya udah mulai keluar juga yang baru ya. Di samping yang sudah mulai berbunga seperti ini bunga betina, ada juga muncul dompet baru ya teman-teman ya. Nah untuk ciri yang keempat adalah untuk jenis pelepah yang hijau, dia akan sangat hijau ya. Dan apabila jenis pelepahnya itu agak kekuning-kuningan juga dia akan mendekati ke hijau ya teman-teman. Nah kemudian untuk daunnya itu sangat hijau pekat ya, sangat hijau pekat dan kemudian tebal-tebal. Itu ditandai pertamanya adalah dari ujung teman-teman ya, dari pelepah yang baru. Kemudian bagian ke bawah dan seterusnya sampai di atasnya pelepah kering tentunya. Untuk pelepah kering itu tidak bisa kembali normal ya teman-teman, dan sudah tua itu pasti dia akan tetap seperti itu. Nah tapi kalau sebagian kering itu masih seperti ini contohnya ya. Sebagian yang kering itu akan tetap seperti ini, cuman yang tidak kering dia akan menghijau juga. Nah seperti ini ya. Itu karena ada kelihatan agak-agak kuning, itu sinar matahari teman-teman ya. Karena saya ngambil gambarnya ini siang. Ini siang hari saya ngambil gambarnya. Ini hampir jam 12 siang ya. Kita ambil. Nah ini sinar matahari sudah di atas nih teman-teman. Nah itu tuh ya. Nah tuh ya. Jadi sudah tengah hari ini, hampir tengah hari. Nah akan terlihat tebal seperti ini ya teman-teman, untuk daun-daunnya ya. Jadi hijau dan tebal ya. Bahkan kadang-kadang saking hijaunya itu agak terlihat membiru. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini normal ya. Anda bisa lihat. Jadi sangat hijau-hijau semua ya daun-daunnya. Tuh.
Nah, kalau sudah seperti ini mantap teman-teman ya, tinggal pembuahannya lagi ya. Ya, jadi performa pelepah dan daun harus seperti ini teman-teman. Ya, perhatikan sawit Anda masing-masing ya, menghijau seperti ini ya. Kalau pelepah bagian bawah oke, misalkan mengering itu Anda pruning, cuman bagian atasnya itu harus menghijau kalau sudah dipupuk ya teman-teman. Nah, ke berikutnya apabila sawit Anda janjangannya itu sudah tua, maka akan terlihat ciri-cirinya adalah membesar teman-teman ya. Baik brondolannya maupun janjangannya itu akan membesar apabila pupuk kita berfungsi dengan baik ya. Seperti contohnya di ini ya. Ini besar sekali teman-teman buahnya. Hanya saja ini saya nggak bisa saya dekati, cuman saya zoom aja. Nah, seperti ini ya. Ini membesar ya. Besar-besar buahnya teman-teman. Nah, dari sebelah sini ini kemarin ada buahnya teman-teman, besar sekali, cuman sudah dipanen baru aja kemarin teman-teman dipanennya ya. Tuh, ini masih belum tua banget tapi sudah besar sekali ya, seperti ini tuh ya. Nah, untuk ciri yang ke berikutnya lagi teman-teman, tapi sayang di sini saya tidak bisa menunjukkan sawit yang sudah brondol ya. Karena sudah dipanen, jadi saya nggak bisa menunjukkan. Cuman saya ceritakan di sini bahwasanya kalau pupuk kita berfungsi dengan baik, jika ada yang masak itu akan cepat brondol teman-teman ya, akan cepat matang ya, dan jadi seimbang teman-teman. Jadi kalau pupuk kita berfungsi itu percepatannya itu memang sangat cepat, baik bermunculannya bunga-bunga baru, bunga betina ya, kemudian pembentukan daripada brondolannya itu, kemudian penuaannya, kemudian sampai brondolnya itu akan lebih cepat ketimbang tidak dipupuk ya. Kalau tidak dipupuk itu akan sangat lama sekali untuk masaknya. Nah, itu salah satu ciri-cirinya ya. Makanya seimbang, apabila sawit kita pupuk maka akan mengalami percepatan seperti itu. Baik pengeluaran bunga maupun sampai tua dan sampai panen itu akan terpenuhi daripada tonase yang diharapkan sesuai dengan anjuran. Makanya tidak heran kadang-kadang panen di sawit tertentu itu mengalami pelonjakan daripada tonase yang banyak, sedangkan di tempat lain itu tidak seperti itu, karena pengaruh daripada keberhasilan dalam pemupukan itu sendiri teman-teman ya. Jadi seiring daripada waktu itu percepatan tonasenya itu terpenuhi. Karena ada juga yang dipupuk tapi pupuknya itu tidak berfungsi dengan baik. Itu karena beberapa hal ya, diantaranya kondisi lahan dan kondisi kadar air ya. Jadi itu juga sangat berpengaruh. Kadang-kadang kita bertanya, memang kapan ya pupuk kita itu bisa berfungsi di kelapa sawit kita. Nah, salah satu contohnya ya ini teman-teman, dan ini real saya alami sendiri semenjak kemarau dan sekarang, dan fungsinya baru 1 minggu terakhir ini mengalami perubahan drastis pada sawit kita. Padahal pemupukannya itu sudah lama, jadi terhitungnya itu bukan waktu pemupukan saya karena waktu itu masih kemarau, tapi terhitungnya adalah waktu pupuk saya di tanah itu mendapatkan kandungan air. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, Sobat Kopi Inspirasi 81, semoga sehat selalu. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.